tahun 611 Masehi, di sebuah daerah yang sekarang dikenal sebagai Sumatera Selatan. Seorang bayi perempuan lahir. Bayi ini kelak akan menjadi legenda di Nusantara. Ia adalah Ratu Shima, seorang perempuan tangguh yang nasibnya tak hanya membentuk sejarah kerajaan Kalingga, tetapi juga menorehkan cerita yang sampai ke negeri-negeri jauh, termasuk Jazirah Arab. Pada tahun kelahirannya, di tempat yang berbeda, Nabi Muhammad baru saja diangkat menjadi Rasul oleh Allah, menjadi penerang bagi Jazirah Arab yang tengah tenggelam dalam kegelapan spiritual. Lalu, bagaimana mungkin kehidupan Ratu Shima yang hidup ribuan kilometer dari Jazirah Arab ini dapat relevan dengan masa hidup Nabi Muhammad, manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah menurut berbagai catatan dunia? Kita mulai dari latar kehidupannya. Ratu Shima tumbuh di lingkungan Hindu yang kental di Nusantara. Keluarganya pindah ke Jepara, sebuah daerah di pesisir Jawa, yang kala itu menjadi salah satu titik perdagangan penting. Pernikahannya dengan Kartikeya Singa, seorang bangsawan dari kerajaan Kalingga, mengubah nasibnya. Ia menjadi bagian dari kerajaan yang mulai tumbuh menjadi salah satu pusat kekuatan di Nusantara. Ratu Shima's influence in Kalingga marked the beginning of a new era of prosperity and power in the kingdom. Namun, Ratu Shima bukanlah hanya seorang permaisuri. Seiring waktu, posisi sang ratu kian kokoh. Tahun 688 M, Kartikeya Singa diangkat menjadi Raja Kalingga. Saat itu, Nabi Muhammad sudah wafat, dan Jazirah Arab tengah memasuki periode Khulafaur Rasyidin, di mana Ali bin Abi Thalib memimpin sebagai khalifah terakhir dalam masa tersebut. Dunia berubah pesat di dua sisi. Di Arab, Islam berkembang pesat. Di Kalingga, ekonomi dan perdagangan mulai tumbuh. Namun siapa sangka, ketika Kartikeya Singa wafat pada 678 M, beban berat harus dipikul Ratu Shima. Sebagai istri raja tanpa penerus yang cukup dewasa, ia diangkat sebagai penguasa tunggal kerajaan Kalingga. Dalam posisi ini, ia mulai membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin yang tak hanya bijaksana, tetapi juga tegas dan revolusioner. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Kalingga mencapai masa keemasan. Jepara, yang sebelumnya hanya pelabuhan biasa, diubah menjadi pusat perdagangan internasional. Para pedagang dari Cina, India, bahkan Arab mulai mengenal kejayaan Kalingga. Catatan Cina dan Arab banyak mencantumkan nama Ratu Shima sebagai sosok yang legendaris. Satu komoditas sederhana, yakni garam, menjadi ekspor utama yang menjadikan kerajaan ini kaya raya. Namun, segala kekayaan dan kemakmuran ini hanya bagian kecil dari apa yang membuat nama Ratu Shima begitu terkenal. Salah satu ciri khas pemerintahan sang ratu adalah ketegasan luar biasa terhadap hukum anti pencurian. Konon, ada sebuah kisah terkenal yang menggambarkan prinsip ini. Seorang raja Arab yang dalam catatan dikenal sebagai Tashi, mendengar tentang reputasi bangsa Kalingga yang sangat jujur. Ia penasaran dan ingin menguji ketegasan Ratu Shima. Ia membawa sebuah karung emas dan meletakkannya di tengah jalan. Karung itu ditinggalkan begitu saja selama berbulan-bulan. Orang-orang dari berbagai kalangan, baik kaya maupun miskin, hanya melihatnya tanpa sekalipun menyentuh karung tersebut. Tidak ada pencurian, tidak ada godaan. Warga Kalingga sangat takut melanggar aturan ketat sang ratu. Namun, ada satu insiden yang mengguncang Kalingga. Anak kesayangan Ratu Shima, Pangeran Narayana, secara tak sengaja menyentuh karung emas tersebut. Sebuah aksi yang tampaknya kecil dan tidak disengaja ternyata berbuntut hukuman berat. Ratu Shima, sebagai pemimpin yang teguh pada prinsipnya, menjatuhkan hukuman mati. Namun, desakan dari para pemimpin kerajaan membuatnya setuju untuk mengubah hukuman tersebut. Kaki sang pangeran menjadi korban karena dianggap bagian tubuh yang bersalah. Hukuman berupa pemotongan kaki Pangeran Narayana menjadi simbol bahwa tidak satu pun, bahkan keluarga kerajaan sendiri, yang kebal terhadap hukum. Ketegasan ini menyebar ke luar negeri. Di Jazirah Arab yang saat itu sudah memasuki era kekhalifahan, cerita tentang Ratu Shima menjadi omongan kalangan pedagang yang singgah di negeri tersebut. Sebuah sosok pemimpin dari Nusantara dituturkan oleh para saudagar kepada masyarakat Arab, termasuk tokoh-tokoh terkenal pemerintahan Bani Umayyah saat itu. Kisahnya menjadi contoh bahwa
Sebuah kerajaan kecil di Nusantara mampu memiliki hukum yang tak kalah dibandingkan kerajaan besar di Timur Tengah. Namun, seperti segala sesuatu di dunia, masa kejayaan tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 695 M, Ratu Shima meninggal dunia, meninggalkan kerajaan Kalingga di bawah penerus yang tak sekuat dirinya. Jejak-jejak kejayaan mulai memudar, hingga akhirnya kerajaan tersebut runtuh pada tahun 752 M. Ketika itu, di Jazirah Arab, Bani Umayyah sudah hampir mencapai akhir masa eksistensinya, digantikan oleh kekhalifahan Abbasiyah. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Pertama, Ratu Shima adalah bukti nyata bahwa Nusantara sudah memiliki peran signifikan dalam jaringan perdagangan internasional, bahkan sebelum Islam berkembang pesat di kawasan ini. Ia juga mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang tegar, adil, dan berprinsip tidak hanya membangun reputasi kerajaan, tetapi juga menjadi bagian dari cerita yang menjelajah jauh ke luar negeri. Kedua, kisah Ratu Shima menunjukkan bahwa sejarah dunia selalu terhubung. Kehidupan Nabi Muhammad dan sejarah internasional seperti perkembangan kekhalifahan di Jazirah Arab mungkin terasa jauh dari Nusantara, tetapi ternyata ada koneksi tersembunyi melalui jaringan perdagangan, budaya, dan cerita rakyat. Dan terakhir, sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki warisan budaya yang kaya akan tokoh-tokoh seperti Ratu Shima. Ia tidak hanya menjadi pelajaran tentang kepemimpinan, tetapi juga pengingat bahwa Indonesia sejak dulu telah menjadi bagian dari sejarah dunia yang lebih luas. Ratu Shima, sang ratu besi dari Nusantara, tidak hanya meninggalkan jejak di tanah airnya, tetapi juga di hati orang-orang yang mendengar kisah kepemimpinan dan ketegasan sang ratu. Sebuah nama yang tidak akan pernah hilang dari catatan sejarah panjang Indonesia.